Kami juga menyampaikan bahwa kami dengan tegas akan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Adapun langkah-langkah lanjutan berkaitan dengan yang kita lakukan terkait dengan tindak lanjut putusan ini, kami melakukan langkah prosedur tertib yaitu dengan melakukan konsultasi, dengan melakukan pembahasan di Komisi 2 atau di DPR. Kenapa? Karena kami juga pernah melakukan hal yang sama. Sekali lagi, karena dulu saat kita lakukan prosedur konsultasi dengan satu dan lain hal tidak bisa dilaksanakan, dan atas situasi itu kemudian kami dinyatakan melanggar dan dikasih sanksi peringatan keras, bahkan keras terakhir oleh Dewan Etik atau DKPP. Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi, dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah putusan Mahkamah Konstitusi. Kami tidak lanjut langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan. Yang pasti teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Gini, kalau berdasarkan pengalaman pelaksanaan pemilu 2024 lalu, Pileg dan Pilpres, kan ada putusan MK. Nah, untuk situasi sekarang, ketika pasca putusan MK, kami langsung ngambil penjelasan ke media, bagaimana kemudian situasi pasca putusan MK. Dan kemudian seketika kami tindak lanjuti dalam bentuk surat permintaan konsultasi ke DPR, ya, terkait dengan tindak lanjut pasca putusan MK. Di sisi lain, kami juga sudah terjadwal untuk rapat dengar pendapat dengan beberapa rancangan peraturan KPU yang sebelumnya sudah kami uji publikan dan kemudian dikonsultasikan untuk dapat pengesahan. Nah, nanti ada proses lagi harmonisasi. Nah, itu proses-proses yang by prosedur kami lakukan. Harapannya tentu saja untuk pelaksanaan pilkada ini dengan apa yang kami lakukan tentu memperbaiki proses dan kemudian kualitas dari pelaksanaan pilkada sebagaimana yang pengalaman kami di pemilu legislatif dan pemilu DPR kemarin. Nah, tentu saja kita punya dasar juga. Kita tentu tidak mengandai-andai, tapi begitu masuk tanggal 27 sampai 29 dan seterusnya, maka peraturan itu kan tidak mengalami perubahan. Karena itu yang aturan mainnya. Logikanya kan kalau saat ini ibaratnya aktor berada di luar ring permainan, tapi begitu tanggal 27 sampai tanggal 29 kan sudah dalam posisi kompetisinya, ruang permainannya. Nah, tentu dalam konteks itu kan perubahan-perubahan idealnya tidak terjadi. Di situ saya kira kita bisa akhiri teman-teman. Terima kasih untuk waktunya.